Shalom Jemaat Ahmad Rajani, kembali berjumpa di dalam program Short Online Sermon bersama saya Deki. Dan sebelum kita akan belajar tentang firman Tuhan hari ini, saya mengajak kita semua berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan buat setiap kami hari ini, dan bersyukur buat segala kebaikan-Mu, kasih setia-Mu, anugerah-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dan kalau sebentar kami akan belajar akan firman Tuhan. Tuhan, kami mohon hikmat-Mu Tuhan. Kami mohon Tuhan memberikan selalu hikmat-Mu, pewahyuan-Mu agar kami bisa mengerti setiap firman yang akan kami dengar Tuhan hari ini. Dan ajar kami untuk selalu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami sambut firman Tuhan dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Di dalam nama Yesus berdoa. Amin. Hari ini kita akan sama-sama belajar, ya kan? Saya juga, saudara semua sama-sama belajar tentang ibadah. Apakah ibadah kita sudah benar atau malah sebaliknya, ibadah kita di hadapan Tuhan itu tidak benar. Kita sebagai anak Tuhan itu harus belajar, ya kan, beribadah yang benar kepada Tuhan. Karena ternyata nggak semuanya ibadah itu benar di hadapan Tuhan. Tetapi kalau kita beribadah dengan benar, kita tahu bahwa ibadah itu mempunyai kuasa yang besar. Kita buka firman Tuhan di ayat di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Saya akan bacakan buat jemaat Tuhan. 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Amin. Kita tahu bahwa ibadah itu, kuasa ibadah itu sangat besar dan ajaib. Karena itu kita harus beribadah dengan benar supaya kita bisa merasakan, supaya kita bisa merasakan kuasa ibadah itu dalam kehidupan kita. Ibadah itu dikatakan ibadah itu berguna dalam segala hal apapun, segala aspek dalam kehidupan kita. Ibadah itu berguna karena ibadah itu ada mengandung janji Allah. Ibadah itu mengandung janji Allah baik untuk hidup kita saat ini maupun untuk hidup yang setelah kematian. Kita tahu bahwa setelah kematian ada kehidupan atau kematian yang kekal. Seperti itu. Saya seringkali berpikir begini. Ada si A, ya kan? Ya, katakanlah si A dan si B. Sama-sama beribadah, sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang sama, memuji dan menyembah Tuhan dengan lagu yang sama, bahkan ketika doa berkat pun juga menerima doa berkat yang sama. Tetapi kenapa ada perbedaan? Yang si A ini hidupnya lebih diberkati dibandingkan si B. Padahal sama-sama beribadah kepada Tuhan, sama-sama memuji menyembah Tuhan dalam hadirat Tuhan, sama-sama diberkati di dalam doa berkat, mendengarkan firman Tuhan yang sama setiap minggunya. Tetapi ada perbedaan dalam kehidupan. Dan saya baru tahu ketika saya mendengar dalam satu ibadah ada seorang hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Dia mengutip ayat firman Tuhan itu di dalam Lukas 18 ayat yang ke-9 sampai 14. Saya akan bacakan buat jemaat Tuhan. Lukas 18 ayat yang ke-9 sampai yang ke-14. Saya akan bacakan buat jemaat Tuhan. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain memungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini.
Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Ketika saya dengar ayat ini, saya berpikir, oh ternyata jawabannya seperti itu. Sama-sama datang ke bait Allah, sama-sama datang ke gereja, tetapi cara dia beribadah itu yang membuat perbedaan, bahwa ibadahnya itu benar atau ibadahnya itu salah. Ternyata ada hal yang membuat perbedaan dalam kita beribadah. Seringkali kita tidak mengalami kuasa ibadah. Seringkali kita beribadah hanya dengan rutinitas. Karena itu kita pulang dengan tidak membawa apa-apa, tidak mengalami perubahan dalam kehidupan kita. Terus, seperti apa ibadah yang benar itu? Apakah ibadah kita selamanya sudah benar di hadapan Tuhan? Atau malah sebaliknya, ibadah kita dianggap Tuhan tidak benar? Terus, seperti apa ibadah yang benar itu? Sama-sama kita belajar hari ini. Yang pertama adalah seperti yang tadi dalam cerita tentang pemungut cukai dan orang Farisi, kita bisa ambil hikmahnya. Yang pertama, seperti apa ibadah yang benar? Yang pertama adalah datang ke hadirat Tuhan, datang dalam ibadah, merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Apapun keadaan kita, apakah hidup kita baik-baik saja, hidup kita berkelimpahan, sukses, kita mempunyai pekerjaan yang baik, jabatan yang baik, tetapi kita nggak boleh sombong. Tetap harus kita merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Karena sebenarnya kita nggak layak sama Tuhan, tetapi Tuhan yang melayakkan kita untuk menjadi anak-anak. Karena itu ketika kita beribadah yang benar, yang harus kita lakukan yang pertama adalah datang dalam hadirat Tuhan dengan merendahkan diri di bawah kaki Tuhan, seperti yang dilakukan oleh pemungut cukai itu dalam Lukas tadi. Maka Tuhan Yesus berkata bahwa orang ini dibenarkan oleh Allah. Dan saya percaya ketika ibadah kita benar, maka kita pulang dari ibadah ada satu hal yang besar, suatu hal yang baik yang menjadi bagian dalam hidup kita, karena ibadah kita benar di hadapan Tuhan. Itu yang pertama. Seperti apa ibadah yang pertama? Seperti apa ibadah yang benar? Tadi yang pertama, datang ke hadirat Tuhan dengan merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Jangan sombong, jangan tinggi hati. Yang kedua, fokuskan pikiran kita pada ibadah. Fokuskan pikiran kita kepada beribadah kepada Tuhan. Kita ambil ayat firman Tuhan di dalam Ulangan 11. Ulangan 11 ayat yang ke-13. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu, dan ini poinnya, dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwa. Yang kedua, ibadah yang benar yang kedua adalah kita harus fokuskan pikiran kita, hati kita, jiwa kita kepada Tuhan, jangan kepada hal yang lain. Seringkali kita melihat bahwa dalam ibadah banyak orang-orang yang masih mengurusi hal-hal yang lain, dengan buka WA karena ada pekerjaan dan segala macam, atau mungkin ibadah belum selesai kita sudah berpikir bahwa mau makan di mana enaknya ya setelah ibadah ini ya. Oh, makan di sini, oh kurang enak. Oh, makan di sini. Padahal ibadah belum selesai, tetapi kita masih memikirkan hal-hal yang seperti itu. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa ibadah yang benar itu adalah kita harus beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, pikiran kita. Kita harus fokus hanya beribadah kepada Tuhan, bukan mengurusi hal-hal yang lain.
Ketika kita fokus beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan bilang bahwa ibadah kita adalah ibadah yang benar di hadapan Tuhan. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, di dalam Roma 12 ayat yang pertama, saya akan bacakan buat jemaat Tuhan. Di dalam Roma 12 ayat yang pertama, ayat yang sangat terkenal sekali. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Poin yang terakhir, seperti apa ibadah yang benar menurut Tuhan, menurut firman Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir adalah membawa persembahan yang terbaik kepada Tuhan, yaitu tubuh kita. Sekali lagi, tubuh kita. Bukan uang kita, bukan pelayanan kita, bukan baju kita yang terbaik, bukan, tetapi firman Tuhan berkata, bawalah persembahan yang terbaik, yaitu tubuh kita. Karena itu adalah persembahan yang baik dan yang berkenan kepada Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, itu adalah ibadahmu yang sejati. Bahwa persembahan kita, mempersembahkan yang terbaik, yaitu tubuh kita kepada Tuhan di dalam ibadah kita. Jadi, setelah kita tadi mendengar 3 poin, apakah ibadah kita itu sudah benar sampai hari ini? Bapak Ibu semua yang bisa menjawab. Tapi dalam firman Tuhan, ibadah yang benar itu, yang pertama tadi adalah datang ke hadirat Tuhan dengan merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Tidak tinggi hati, tidak sombong. Apapun kondisi kita, tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan dalam ibadah. Yang kedua, fokuskan pikiran kita, hati kita kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Bukan mengurusi hal-hal yang lain dalam ibadah, tapi fokus kita hanya kepada Tuhan. Fokus dalam memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan sampai akhir ibadah. Maka ibadah kita disebut ibadah yang benar. Yang ketiga, yang terakhir, membawa persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan, yaitu tubuh kita sebagai persembahan yang baik dan yang berkenan kepada Tuhan. Karena itulah ibadah yang sejati. Mari sama-sama kita belajar untuk beribadah yang benar. Karena kita percaya, kita yakin bahwa ibadah yang benar itu ada kuasa dalam ibadah yang besar dan ajaib. Dan saya percaya kita beribadah dengan benar kepada Tuhan, maka hal-hal yang besar, hal-hal yang ajaib, hal-hal yang di luar akal pikiran kita, itu akan menjadi bagian dalam hidup kita. Dan kita pulang dalam beribadah, kita membawa suatu hal yang besar, satu terobosan dalam kehidupan kita. Sebelum kita akan mengakhiri program Short Online Sermon, saya ajak kita semua berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu yang singkat hari ini. Kami percaya ada satu hal yang Tuhan mau sampaikan buat kami semua Tuhan yang mendengarkan hari ini, bahwa ketika kami beribadah dengan benar, ketika kami sungguh-sungguh Tuhan merendahkan diri kami di bawah kaki Tuhan dalam ibadah, ketika kami Tuhan benar-benar fokus beribadah kepada Tuhan, dan ketika kami benar-benar mempersembahkan tubuh kami di dalam ibadah, maka kami percaya Tuhan, hal-hal yang besar dan ajaib itu menjadi bagian dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, dan biarlah firman Tuhan yang kami dengar itu bisa menjadi kekuatan dalam iman percaya kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan saat ini kami berdoa buat kota Surabaya Tuhan. Kami menyerahkan kota kami ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati kota kami Tuhan. Tuhan memberkati warga kota Surabaya juga Tuhan, dengan kesehatan, dengan sukacita, dengan damai sejahtera Tuhan. Tuhan memberkati kota kami dengan keamanan, dengan hal-hal yang baik, perekonomian yang baik Tuhan, sehingga kota kami semakin berkembang dengan baik.
memberkati pemimpin kota kami, Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota, semua jajaran pemerintahan mulai dari atas sampai ke bawah Tuhan. Kiranya semuanya bisa bekerja dengan baik dan membuat kota kami ini semakin maju. Terima kasih Bapak. Kami juga menyerahkan bangsa kami, negara kami Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Tuhan selalu membawa negara kami, bangsa kami terus Tuhan semakin baik, semakin pulih Tuhan. Keadaan ekonominya pun juga semakin baik Tuhan. Sehingga seluruh warga negara Indonesia ini semuanya Tuhan memiliki taraf hidup yang baik Tuhan. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan setiap kota, setiap desa, setiap kabupaten, setiap provinsi, setiap pulau dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan menjaga itu, terbungkus dengan kuasa darah Tuhan. Berkat Tuhan dinyatakan atas bangsa kami Indonesia. Kami juga berdoa bagi pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran menteri, seluruh jajaran pemerintahan mulai dari pusat sampai ke daerah. Kiranya semuanya bisa bekerja sama dengan baik sehingga negara kami ini bisa semakin maju Tuhan, dan penduduknya Tuhan, warga negara Indonesia pun juga semakin baik Tuhan, semakin maju. Terima kasih Bapak, terima kasih, dan kami percaya kami yang hadir Tuhan hari ini, berkat-Mu itu melimpah dalam kehidupan kami. Kesehatan, berkat sukacita, damai sejahtera itu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah segala pujian, hormat, syukur hanya bagi Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan program Short Online Sermon, dan sampai ketemu di program SOS yang lain. Tuhan Yesus memberkati.